Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik, Bu. Baik. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Maya dipimpin doanya ya. Maya, masih ada? Ada. Ayo dipimpin Ada, Bu. doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Maya. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirim link absen di WA Group. Apakah kalian sudah mengisinya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib sebelum pembelajaran. Ayo, siapa yang mau memimpin lagu wajibnya? Naega? Ya, Bu. Ayo. Menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Secara bersama-sama ya anak-anak. Siap. Ayo teman-teman, menyanyikan lagu wajib. Selesai. Terima kasih ya Naega. Nah, pada pembelajaran kemarin, kita masih ingat pembelajaran apa kemarin? Materi apa? Ada ini Bu, belajar tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Teks fiksi, apalagi selain itu? Saya cerita fiksi, Bu, dan Ayo, siapa? cerita fiksi, Bu, dan tempo lagu. Pinter, terima kasih ya yang masih Saya, ingat Bu. materi yang kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8. Daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu menelaah tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi yang berjudul Roro Jonggrang. Anak-anak diharapkan mampu menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi yang berjudul Roro Jonggrang. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peristiwa yang menunjukkan gerak benda akibat gaya. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh gerak benda akibat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo perhatikan. Pernahkah anak-anak pergi ke Yogyakarta? Ada yang pernah pergi ke Yogyakarta? Pernah, Bu. Saya pernah, Bu. Saya pernah. Nah, ketika kita pergi ke Yogyakarta, di sini ada foto-foto ya. Foto-foto apa ini? Ada Tugu Ada Yogyakarta. Prambanan. Kemudian yang ini ada apa? Tugu Yogyakarta, Bu. Yogyakarta, pintar. Kemudian ada upacara adat. Karena di Yogyakarta itu upacara adat apa? Gerebek mulut, Bu. Gerebek mulut. Iya. Terus ada transportasi yang terkenal di Yogyakarta, itu transportasi apa? Andong, Bu. Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keunikan yang ada di Yogyakarta, yaitu Candi Prambanan. Ada yang mau membacakan tentang Candi Prambanan? Saya, Bu. Silahkan. Yogyakarta sangat terkenal dengan wisata Candi Prambanan. Yang pertama, salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan
diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta, yaitu Roro Jonggrang. Nah, di Yogyakarta itu ada cerita tentang Roro Jonggrang. Ada yang pernah mendengar cerita Roro Jonggrang, anak-anak? Belum, Bu. Belum. Nah, kalau belum, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita tentang Roro Jonggrang, video Roro Jonggrang. Mau menyimaknya? Ya, Bu. Nah, videonya Ibu akan diputar ya. Perhatikan ya anak-anak. Kedengaran suaranya? Dengeran, Bu. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang pertama menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, saut Bandung Bondowoso aku. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, saut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lungsung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka gali. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, saut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan berubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Nah, anak-anak, itu cerita tentang Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang itu termasuk cerita apa ya? Dongeng, Bu. Cerita dongeng. Selain cerita dongeng, cerita apa lagi ya? Legenda, Bu. Legenda. Selain legenda, Cerita fiksi. cerita fiksi. Nah, cerita Roro Jonggrang itu termasuk cerita fiksi. Ada yang masih ingat tentang cerita fiksi itu?
Apa arti dari cerita fiksi? Saya Bu, cerita hayalan. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi rekaan atau hayalan pengarang. Betul, Maya. Nah, dalam cerita Roro Jonggrang tersebut ada tokoh-tokohnya. Tadi Saya- menyimak tidak? Menyimak Bu saya Bu. Nah, Aku. ada siapa saja tokoh-tokohnya, ada yang tahu? Saya Bu, Ayo. Roro Jonggrang, Dan Roro Jonggrang, ya, Bandung kemudian Bondowoso, Bandung Raja Bondowoso, Langganan, ya. Jin dan Paradayang. Ih, pintar. Tangan buat Rosma, Maya, dan teman-teman yang lain yang sudah Weh, Rosma pinter, Bang. Nah, pintar. Cerita berjudul Roro Jonggrang itu termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang cerita fiksi ya pada materi yang kemarin. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Tadi sudah dijelaskan oleh Maya ya. Kemudian di cerita fiksi itu ada tokoh-tokoh. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu apa? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Kemudian ada yang namanya tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali saja. Mengerti anak-anak? Ngerti Bu. Ibu. Nah, Ibu sudah mengirim LKPD pada grup WA kalian. Untuk kegiatan pertama, kalian kerjakan LKPD tentang cerita Roro Jonggrang ini. Nanti ya, dikerjakan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang... Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar apa saja ya? Ada gambar candi, Bu. Ada gambar candi, kemudian ada gambar apa saja? Apalagi? Gerobak, Bu. Ada Ada gerobak, tukang sampah, Bu. ada tukang sampah, Orang yang Nah, gerobaknya tuh. orang yang sedang mendorong gerobak sampah. Nah, di sini saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Ingatkah kamu tentang gaya? Masih ingat tentang gaya? Nah, menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar tersebut melakukan gaya? Petugas kebersihan ini melakukan gaya atau tidak ya anak-anak? Bukan, Bu. Nah, Gaya ada gaya. ada Ya. bukunya. Untuk memperhatikan ya Ibu, di sini Ibu mempunyai buku. Buku ini disimpan ya oleh Ibu. Kemudian oleh Ibu buku ini ditarik ke atas. Diangkat ke atas, kemudian oleh Ibu disimpan lagi ke bawah. Menurut kalian, ketika Ibu mengangkat buku ke atas, ini termasuk gaya apa? Gaya tarikan atau gaya dorongan? Tarik, Bu. Gaya tarik. Kalau Ibu menyimpan buku lagi ke bawah disebut gaya apa? Dorongan. Gaya dorongan. Nah, petugas kebersihan itu melakukan gaya mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Tadi ada Dorong Bu. petugas kebersihan yang pertama. Kalau petugas kebersihan yang pertama ini kira-kira menarik atau mendorong? Ada dua, Bu. Yang pertama yang ini, Sama, iya, Bu. Yang menarik atau mendorong? Menarik. Kalau yang di belakang Dorong. dorong, Bu. Dorong. ini melakukan gaya, yaitu gaya tarikan dan gaya dorongan. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai gaya, perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Ayo disimak ya. Halo sobat, apa kabar hari ini? Kita belajar yuk! Kali ini kita bakal belajar tentang gaya dan gerak pada benda. Apakah kamu suka bermain bola? Coba perhatikan gerakan bola tersebut.
Bola bergerak ke sana kemari ketika kita menendang. Apa yang menyebabkan bola bisa bergerak ya? Yuk kita simak. Ada yang tahu gak apa itu gaya? Bukan gaya selfie ya. Gaya dalam IPA tidak sama dengan gaya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menendang bola, mendorong lemari. Jika kita melakukan dorongan atau tarikan terhadap suatu benda, berarti kita telah melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. 1. Gaya menggerakkan benda diam. Benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Contohnya yaitu ketika kita bersepeda. Sepeda yang tadinya diam saat kita goes menjadi bergerak. Nah, anak-anak, gaya itu ada macam-macam gaya terhadap macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda itu. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya, sepeda yang tadinya diam kemudian digoes menjadi bergerak. Nah, selain itu, apalagi ya contohnya? Benda diam menjadi bergerak. Ayo, ada yang tahu? Bola, Bu. Bola diapakan? Ditendang, Bu. Bola ditendang, bola ya ditendang. Yang tadinya diam kemudian ditendang menjadi bergerak. Selain bola yang ditendang, apalagi? Kelereng, Bu. Kelereng diapakan, Eris? Diam disentil, Bu, bergerak. Ya, pintar. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi ya videonya. 2. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Benda-benda yang bergerak tersebut dapat berhenti atau diam jika diberi gaya. Sepeda yang bergerak akan berhenti jika direm. Nah, yang kedua itu, gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya barusan, sepeda yang tadinya bergerak kemudian direm dan akhirnya berhenti. Selain itu, ada lagi contohnya dari benda bergerak menjadi diam. Ayo anak-anak, ada yang tahu? Bola lagi, Bu. Bola diapakan lagi, Jayalani? Kalau setelah ditendang terus ditangkap oleh penjaga gawangnya, Bu, kipernya. Ya. Selain itu ada lagi? Ya, bola yang tadinya ditendang kemudian ditangkap oleh kiper akan berhenti. Ayo, Ibu lanjutkan lagi ya videonya. 3. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Jika kamu amati, kecepatan motor tersebut tidak akan sama. Kamu bisa melihatnya pada speedometer. Ketika jalan lenggang, pengemudi akan menaikkan gasnya. Namun, ketika jalan mulai ramai, pengemudi akan menurunkan gasnya atau mengerem. Nah, yang ketiga itu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya barusan ya. Nah, selain itu ada lagi tidak contohnya? Mobil yang melaju, Bu, akan berubah. Iya, mobil yang melaju akan berubah. Bisa lebih kencang ya atau lebih pelan. Nah, Ibu lanjutkan lagi ya. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus. Sepeda dapat kita belokkan ke arah yang kita butuhkan. Jika ingin mengubah arah sepeda, kita cukup membelokkan stangnya. Nah, yang keempat, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang barusan ya, sepeda ketika kita goes kemudian diarahkan ke kanan atau ke kiri. Berarti gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, selain itu ada lagi contohnya? Mobil lagi, Bu, kalau digas. Mobil digas. Nah, mobil digas. Kemudian ada lagi? Motor juga, Ibu. Motor juga. Nah, Parkir ke kanan ke kiri. iya bisa motor ke kanan ke kiri. Nah, itu anak-anak mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada berapa barusan? Ada 4 ya. Yang pertama,
Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Kemudian Bergerak, yang Bu. kedua, Benda bergerak menjadi Yang bergerak diam. jadi diam. diam. Yang ketiga apa? Yang lambat jadi cepat, Bu. Ya, jadi cepat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang terakhir, ayo, masih ingat yang terakhir barusan? Arahnya bisa berubah, Bu. Ya, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Nah, pada LKPD, lakukan percobaan berikut bersama teman untuk memahami lagi mengenai gaya dan gerak benda. Nah, Ibu sudah LKPD yang tadi ada dua ya, LKPD yang pertama, kegiatan pertama, dan LKPD kegiatan kedua. LKPD yang kegiatan kedua yaitu kalian harus melakukan percobaan. Ada dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu menendang dan menghentikan bola. Langkah-langkahnya, 1. Siapkan sebuah bola sepak, nanti ya disiapkan. Kedua, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. Bisa bersama teman atau orang tua yang ada di rumahmu, karena kita sedang berada di pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga, letakkan bola di lantai. Yang keempat, tendang bola ke arah temanmu. Dan yang kelima, meminta temanmu untuk menghentikan gerak bola. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kemudian kalian isi di LKPD pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Nanti ya dijelaskan. Yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Nanti buat kesimpulannya ya. Itu percobaan yang pertama. Kemudian ada percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua yaitu apa? Jangan terlalu cepat, Ibu. Oh iya, maaf. Yang percobaan yang kedua itu tentang menarik mobil mainan. Langkah-langkahnya, 1. Siapkan sebuah mobil mainan. Yang kedua, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Yang ketiga, tarik mobil mainan perlahan lalu semakin lama semakin cepat. Yang keempat, tarik mobil mainan lurus ke depan lalu belokkan arah mobil mainan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan yang kedua, kemudian nanti isi lagi ya LKPD-nya. Nah, untuk mengisi LKPD, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan diisi ya LKPD-nya selama 10 menit. Sebelum mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, sudah mengerti ya? Ayo diisi dulu ya. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Kelompok saya, Bu. Ayo kelompok Jailani, silahkan dipresentasikan LKPD-nya. Sudah selesai semua atau LKPD. belum? Baru LKPD 1, Bu. Oh iya, silahkan. Yang LKPD 1 tadi setelah dipraktekkan itu bahwa ketika bola ditendang terjadi perpindahan ataupun pergerakan bola, Bu, menjadi Ya. bergerak. Ya, terus apa Terus lagi? yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Ketika bola dihentikan akan berhenti, Bu, karena ada gaya gesek, Bu. Ya. Yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulannya adalah bahwa gaya dapat membuat bola tersebut bergerak dan juga berhenti, Bu. Ih, pintar. Tepuk tangan buat kelompok Jailani. Nah, untuk yang belum selesai mengerjakan LKPD, nanti dikumpulkan ya melalui WA group. Nah, anak-anak, setelah hari ini melakukan pembelajaran, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, apa kesimpulan dari pembelajaran ini?
Yang tadi Bu, ada tentang cerita fiksi dongeng itu yang di Prambanan. Oh iya, kemudian ada apa lagi? Ada tokoh-tokoh utama, Bu. Tokoh-tokoh utama. Tokoh utama. Dan Tokoh tambahan. tokoh tambahan. Nah, tokoh Gaya, Bu. dan ada apa lagi? Macam-macam pengaruh gaya, Bu. Ih, pintar. Nah, kesimpulannya kita bahas bersama-sama ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi rekaan atau hayalan pengarang. Tokoh utama itu apa? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Yang ketiga ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali saja. Kemudian ada macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Dan yang terakhir, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, dari kesimpulan barusan, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Terima kasih ya anak-anak hari ini. Nah, karena kalian sudah mengerti tentang cerita fiksi, kemudian macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. Nah, Ibu pada WA Group telah mengirim evaluasi di Google Formulir. Nanti kalian isi evaluasinya secara benar ya anak-anak. Nah, evaluasinya sudah ada anak-anak di WA grupnya. Sudah, Bu. Ada, Bu. Nanti diisi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti jawabannya bisa salah. Harus teliti ya mengerjakannya. Nah, untuk materi besok kita akan membahas tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 yaitu tentang tarian-tarian daerah. Kemudian kita akan belajar lagi tentang cerita fiksi, tetapi cerita fiksinya berbeda judul. Ya anak-anak, dibaca lagi ya. Nanti di rumah Ibu kasih bahan ajarnya nanti sore ya. Ya, Bu. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah mau bergabung di pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Memimpin doa untuk pulang? Ayo, Naiman aja. Ayo pimpin doanya, Naiman. Iya, Bu. Saya, Bu, yang mimpin doa. Ya, Silahkan. sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.